Jumpa lagi di channel YouTube Nopel Ahmad. Di video kali ini saya akan membahas atau menjawab satu pertanyaan yang dilontarkan oleh subscriber channel YouTube ini. Dia tulis di kolom komentar, pertanyaannya begini: kalau saya mau ngajarin karyawan saya takut nanti dia bisa, artinya dia bisa tiru. Kalau sudah bisa tiru, artinya apa? Artinya dia bisa buka dengan resep yang kita punya, boleh jadi dia malah menjadi pesaing atau kompetitor kita. Oke, mudah-mudahan saya bisa jawab pertanyaan ini, dan ini akan sangat berarti untuk UMKM pemula ya, dimana kalau bisa menjawab pertanyaan ini, maka kita akan bisa bertumbuh dalam artian berkembang usaha kita, membuka cabang, ataupun kita berlepas dan bisa mendelegasikan kerjaan kita kepada karyawan tanpa kita khawatir untuk nanti bisa ditiru seperti itu. Insya Allah ini ilmu daging. Sebelum lanjut silahkan klik tombol subscribe. Kita harus samakan dulu persepsinya. Yang dimaksud dengan rahasia di sini rahasia apa gitu. Jadi jangan sampai nanti apa yang saya bicarakan akan berbeda pemahamannya dengan yang teman-teman pikirkan. Oke teman-teman, kita samakan dulu persepsinya ya. Yang dimaksud rahasia ini rahasia apa sih gitu. Jangan sampai nanti saya menjelaskan panjang lebar, pemahamannya berbeda atau persepsinya berbeda. Jadi yang kita maksudkan sebagai rahasia di sini adalah rahasia daripada resep masakan kita. Lebih mengerucut lagi kepada rahasia bumbunya. Oke, jadi saya pun dulu ketika awal-awal memulai usaha juga sempat bingung bagaimana saya tidak lagi menjadi tukang masak, saya tidak lagi memasak di warung, tapi bisa didelegasikan ke karyawan, dan saya fokus untuk membuka cabang berikutnya atau fokus untuk membuka bisnis yang lain. Nah, seperti itu. Dan alhamdulillah setelah berpikir akhirnya ketemu formulanya. Nah, di sini formulanya adalah bahwa kita tetap men-skip atau merahasiakan daripada resep bumbunya. Adapun cara mengolah masakan atau mengaduk-aduk atau mencampur, itu nggak apa-apa karyawan kita tahu. Toh nanti kalaupun dia resign dari rumah makan kita, dia mau masak, dia kan cuma bisa mengaduk-aduk, mencampur-campur. Bumbunya dia nggak tahu. Kalaupun tahu ya mungkin dia bumbu dari pihak lain, mungkin beli di pasar atau mungkin racik sendiri, pasti akan berbeda dengan bumbu yang kita buatkan. Nah, seperti itu. Oke, sudah sama ya persepsinya bahwa di sini adalah kita merahasiakan resep bumbu masakan kita. Seperti itu. Jadi jangan khawatir, karyawan kita suatu saat ketika dia buka sendiri tidak akan menjadi pesaing atau kompetitor daripada usaha kita. Adapun teman-teman, kalau misalkan kita merahasiakan tempat belanja kita atau supplier kita, itu nggak mungkin. Karena mereka pun bisa mencari di Google banyak supplier ayam, supplier daging, supplier sayuran yang murah di mana. Jadi di sini untuk hal-hal di luar resep tadi mungkin kita biarkan saja. Nah, itu yang saya lakukan sejak tahun 2012 ya, 2011, 2012 seperti itu. Mungkin teman-teman bisa melihat contoh daripada bumbu saya seperti ini. Nah, ini teman-teman, ini bumbu gulai tunjang. Jadi saya sudah meracik ini untuk 1 kilo tunjang. Di sini sudah komplit, ada cabai, bawang, jahe, laos, rempah-rempah, kunyit, dan lain-lain. Ini kalau dicium wangi banget ya. Ini gulai tunjang masakan Padang. Ada juga yang seperti ini. Nah, ini bumbu ayam goreng. Bumbu ayam goreng ini bisa untuk membuat ayam dan ikan goreng serundeng. Jadi si karyawan atau tukang masak cukup menambahkan telur, lalu ampas kelapa, dan diaduk-aduk dengan ayam atau ikannya. Lalu tinggal goreng. Gampang sekali. Tidak harus orang Minang untuk bisa memasak rendang yang lezat. Anda hanya butuh bumbu rendang ajo.
Untuk pemesanan bumbu rendang Ajo silahkan klik link yang ada di deskripsi. Nah, tentunya di sini teman-teman sesuaikan dengan usaha kuliner teman-teman ya. Kalau misalkan usahanya mie ayam ya buatlah bumbu untuk satu batch. Satu batch itu satu adonan ya. Misalkan teman-teman hari ini menjual mie ayam sekitar 200 porsi. Nah, biasanya masaknya kan sekaligus tuh pagi. Nah, itu satu batch namanya. Itu silakan bumbunya teman-teman bikin seperti ini, dibungkusin. Ini untuk satu batch loh. Ini untuk misalkan masak ayam 5 kilo. Teman-teman, saya sering kali mendengar, bahkan nggak jauh-jauh saudara saya sendiri, sampai usia udah di atas 50 tahun, masih aja menjadi tukang masak di warungnya sendiri. Ini tangan sudah apa ya namanya, udah rusak lah gitu akibat proses memasak setiap hari. Dan ketika saya tanya kenapa nggak didelegasikan aja ke karyawan, nah jawabannya apa? Jawabannya pasti nggak enak, khawatir nggak enak, kalau nggak enak nanti nggak laku. Itu rata-rata semua begitu. Saya juga lihat ada yang sudah jenuh masak sampai belasan tahun, itu nggak dipegang karyawan, masih dia aja, itu jenuh banget gitu. Saya lihat itu udah beberapa orang seperti itu, terutama di rumah makan Padang ya. Bahkan saya lihat ada rumah makan Padang yang waktu itu ditawarkan ke saya. Jadi ada kakek nenek nggak punya anak, udah bosen, udah jenuh, udah capek, udah nggak kuat lagi. Akhirnya dia tawarkan kepada saya, silakan lanjutkan, ini kontrakannya dengan warungnya sekian, tinggal buka aja gitu. Nah, di sini teman-teman bisa menjadi pelajaran, sampai kapan sampai kapan kita bisa tetap ada di usaha kita? Sampai kapan kita bisa mendelegasikan kerjaan kita ke karyawan? Masa mau seumur-umur? Sedangkan tenaga kita semakin tua semakin lemah. Nah, ini perlu dipikirkan. Nah, memang salah satu caranya adalah bahwa bikin bumbu raciknya untuk setiap menu masakan. Keuntungannya banyak. Yang pertama, rasa tidak akan berubah karena bumbu sudah paten. Sudah paten. Oke. Paling mungkin nanti ketika mau menambahkan garam atau penyedap rasa, kita kan punya SOP-nya. Seperti kami di rumah makan Pariaman itu kalau memasak yang pakai santan, nah itu garamnya, SOP kami itu garamnya setiap 1 liter santan, garamnya 1 sendok. Terus garamnya pun ada merek khusus, tidak boleh merek R misalkan. Jadi ada garam yang tidak bisa dipakai karena itu tingkat asinnya beda. Nah teman-teman, selain membuat bumbu racik ini, teman-teman juga membuat SOP yang jelas untuk setiap menunya. Misalkan kami di rumah makan Pariaman itu SOP untuk membuat gulai cincang. Urutan awalnya cuci cincang, terus campur cincang dengan bumbunya, lalu kasih daun-daun, lalu kasih air 1 liter untuk setiap 1 kilo daging cincang. Setelah airnya kering atau susut, tambahkan santan, dan seterusnya. Nah, SOP ini perlu teman-teman tulis. Jadi selain diajarkan kepada tukang masak kita, teman-teman harus dicatat ya, harus ditulis, dan bila perlu ditempel di dapur, nggak masalah gitu. Dan ketika teman-teman punya manajer, walaupun manajer itu nggak bisa masak, tapi dia bisa memperhatikan si tukang masak itu, apakah dia memasak sesuai SOP yang kita buat, atau malah melenceng. Kalau melenceng, pastikan itu nggak bakal benar. Masakan pasti berbeda. Jadi kembali lagi kepada pertanyaan semula, bahwa bagaimana mentraining karyawan agar supaya dia tidak bisa meniru usaha kita. Oke. Yang bisa saya kasih jawaban adalah bahwa seperti ini. Kita harus men-skip, merahasiakan bumbu raciknya. Kita ambil contoh misalkan nasi goreng. Nasi goreng itu kan by order ya. Orang beli misalkan, "Bang 1 bungkus." Oke. "Bang 2 bungkus." gitu. Ketika beli 2 bungkus dengan tingkat kepedesan yang sama, itu biasanya tukang nasi goreng itu masaknya 1 batch, 1 kali sekaligus kan, nanti tinggal dibagi 2. Tetapi
ketika kita pesan atau beli 2 porsi, tapi yang satu pedas, yang satu tidak, pasti dia bikinnya 2 kali. Nah, teman-teman, ini pengalaman saya, setiap kali saya beli nasi goreng, beli 1 dengan beli 4 misalkan, itu pasti berbeda rasanya. Kalau 1 itu enak, tetapi kalau lebih dari 1 itu biasanya nggak enak. Saya tahu ini kenapa, penyebabnya tahu. Jadi penyebabnya adalah di bumbunya. Mungkin untuk 1 porsi bumbunya itu pas, takarnya segini misalkan. Tetapi untuk masak 3 atau 4 atau lebih dengan tingkat kepedasan yang sama dan dimasak bareng sekaligus, itu bumbunya berbeda. Harusnya ketika 1 porsi bumbunya 1 gini, maka 4 porsi harus 4 begini. Itu baru pas. Nah, disinilah letaknya keuntungan kita mempunyai bumbu yang sudah kita racik seperti ini. 3 langkah mudah membuat rendang Padang yang lezat. 1. Aduk daging dengan bumbu. 2. Tambahkan sereh daun jeruk dan daun kunyit. 3. Tambahkan santan lalu aduk-aduk hingga matang. Jadi pertama itu memberikan jawaban bahwa karyawan tukang masak kita tidak bisa meniru usaha kita. Yang kedua, sekaligus juga menjawab bahwa akan memastikan rasa masakan kita pas terus. Mau 1 porsi, mau 5 porsi, mau 10 porsi, pas. Nah, ketika misalkan abang nasi goreng ini mempunyai bumbu seperti yang saya unjukin tadi, misalkan 1 porsi dia 1 bungkus. Nah, ketika orang beli 4 porsi, maka dia kasihnya 4 bungkus dong. Insya Allah rasa tidak akan berubah. Oke ya. Lalu dari pertanyaan yang tadi juga akan muncul efek-efek yang menguntungkan lainnya. Seperti yang ketiga, kita bisa lepas daripada usaha yang sekarang. Coba teman-teman, kalau misalkan kita takut karyawan meniru, kalau misalkan kita takut masakan nggak enak, kalau kita takut misalkan ya tadi masakan nggak enak jadi hilang pelanggan, itu sampai kapan? Sampai kapan teman-teman ada di dapur? Sampai kapan teman-teman menggeluti usaha itu terus-menerus di situ? Jadi semacam dipaku di situ, nggak bisa kemana-mana. Gimana mau buka cabang? Gimana mau buka bisnis baru? Kalau teman-teman setiap hari kakinya di situ, dipaku di situ. Nah, jadi teman-teman itu yang saya pikirkan tahun 2012. Akhirnya ketika saya ketemu formulanya, tahun 2013 saya sudah mulai memfranchise-kan atau membuat kemitraan rumah makan Pariaman. Saya sudah bisa lepas dari warung itu. Warung sudah dikendalikan karyawan. Walaupun sesekali kita wajib kontrol. Mungkin ada pertanyaan seperti ini. Kalau misalkan bumbu kita skip, kalau misalkan bumbu kita bikin sendiri, sama aja dong. Sama aja kita kerja juga. Sama aja kita kerjaan pindah dari warung ke tempat lain misalkan untuk bikin bumbu, untuk meracik bumbu. Di awal memang seperti itu. Ketika kita tidak atau belum mempunyai karyawan khusus divisi bumbu. Dulu saya seperti itu. Saya sendiri yang meracik bumbu, tapi tempatnya bukan di warung. Tempatnya di tempat yang berbeda. Nah, seperti itu. Lama-lama mitra kami tambah banyak, kami harus suplai bumbu lebih banyak lagi. Akhirnya saya merekrut karyawan. Mungkin teman-teman bertanya, ya sama aja bang kalau gitu karyawan bumbu tahu dong rahasianya. Betul. Jadi memang di situ ada kemungkinan karyawan yang meracik bumbu itu, khusus divisi bumbu itu tahu formulanya. Tetapi kita bisa mengakalinya atau mensiasatinya dengan cara, 1, usahakan karyawan yang meracik bumbu ini, yang bakal tahu rahasianya ini adalah saudara kita atau keluarga kita yang tidak mungkin untuk merugikan kita. Yang kedua, jikalau itu tidak ada, kita pakai orang lain misalkan. Kita pakai surat perjanjian. Surat perjanjian dengan beberapa poin A, B, C, D, F, G misalkan. Di situ biasanya ada surat perjanjian yang ada pasalnya atau poinnya bahwa si karyawan dilarang membocorkan rahasia bumbu racik ini.
dan sanksinya akan dilaporkan kepada pihak berwajib. Kan rata-rata seperti itu ya kalau surat perjanjian. Kalau saya enggak. Karena karyawan pasti tahu ketika dia menjual resep itu atau membocorkan rahasia bumbu itu, lalu kita akan mengadukan atau melaporkan ke pihak berwajib, dia pikir saya nggak bakal berani. Dan memang betul. Kenapa? Karena akan ribet sekali urusannya ketika kita melaporkan kepada pihak berwajib dengan kasus seperti ini. Terus apa solusinya? Solusinya saya di pasal tertentu saya mencantumkan di surat pernyataan yang karyawan tanda tangani, kalau saya membocorkan bumbu rahasia ini kepada pihak ketiga, kalau saya menjual resep ini kepada pihak lain, maka saya bersedia diajab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Itu akan takut. Itu akan takut daripada diancam dilaporkan ke polisi, akan lebih takut diajab seperti itu. Untuk orang beriman ya, tentunya. Makanya kita cari karyawan yang suka sholat lah gitu. Itu yang pertama, caranya. Yang kedua ya, yang pertama tadi rekrut pihak keluarga yang tidak mungkin merugikan kita. Yang kedua, pakai surat perjanjian seperti itu dengan pasal yang ada kalimat seperti itu. Yang ketiga, kita bikin kode khusus. Jadi kalau di kami itu, misalkan racikan bumbu rendang. Misalkan di situ ada cabai, bawang merah, bawang putih, laos, jahe, kunyit. Kita singkat atau kita kasih kode untuk cabai, misalkan kita kasih kode S. Untuk bawang merah kita kasih kode R misalkan. Untuk bawang putih kita kasih kode T, seperti itu. Jadi kita ajarkan si karyawan itu kalau S itu cabai ya. Itu akan sedikit banyaknya membingungkan si karyawan untuk membocorkan ke pihak lain. Lalu kode yang lain adalah kode di jumlah atau gramasi atau takaran beratnya si bumbu. Misalkan kalau cabai untuk satu porsi rendang itu memakainya misalkan 250 gram. Kita kasih kode di situ 2,5 sendok makan. Jadi bukan gram tapi sendok makan. Jadi ketika misalkan buku SOP itu lepas, jatuh ke tangan orang, orang nggak bakal paham juga, akan bingung. Baik teman-teman, kita cukupkan video kita kali ini yang membahas atau menjawab pertanyaan dari salah satu subscriber saya. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Mudah-mudahan saya akan menjawabnya dengan video lagi atau mungkin jawab langsung di kolom komentar. Jika dirasa bermanfaat video ini, silakan share, bagikan ke grup-grup WA teman-teman ya, terutama grup-grup kuliner atau grup-grup UMKM, agar mereka pun mendapatkan manfaat daripada video ini. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.